Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Juarni Siregar, SPD MKOM, selaku dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Analisis dan Audit Penerapan Learning Management System (LMS) terhadap efisiensi proses pembelajaran digital di SMK Fathaillah Cilengsi menggunakan COVID-5. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama yaitu ada saya, Zainal Mustafa dengan NIM 11240271. Lalu dengan saya Sonia Simanulang dengan NIM 1124026. Mas Duki. Dengan saya Diki Novianto dengan NIM 11240263. Dan saya Jenita Permatarini dengan NIM 11240300. Baik, di sini untuk yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan menuntut sekolah menggunakan sistem pembelajaran digital yang terstruktur. SMK Fathahillah Cilengsi telah menerapkan Learning Management System atau LMS untuk mendukung proses belajar. Namun, diperlukan evaluasi agar penggunaan benar-benar efektif. COVID-5 digunakan sebagai kerangka penilaian melalui proses APO 02, BAI 07, dan DSS 02 untuk menilai keselarasan strategi manajemen manajemen perubahan serta kualitas layanan TI pada implementasi LMS. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan dan pemanfaatan LMS dalam mendukung pembelajaran di SMK Fathaillah Cilengsi? 2. Sejauh mana implementasi LMS memenuhi prinsip tata kelola TI berdasarkan COVID-5? 3. Apa saja permasalahan yang dialami guru, siswa, dan pengelola dalam menggunakan LMS? 4. Rekomendasi apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola LMS berdasarkan hasil analisis COVID-5? Tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan bagaimana LMS digunakan sebagai pendukung pembelajaran di SMK Fathaillah Cilengsi. Kedua, menganalisis tingkat kesesuaian pengelolaan LMS menggunakan proses COVID-5. Tiga, yaitu mengidentifikasi hambatan atau tantangan dalam operasional LMS. Keempat, merumuskan rekomendasi peningkatan efektivitas penggunaan LMS dan tata kelola TI berdasarkan hasil penilaian kapabilitas proses COVID. Next. Domain. Domain yang kami pakai yang A yaitu APO 12, Manage Strategi atau mengelola strategi. B, BAI 07, Manage Change Acceptance and Transitioning atau mengelola penerimaan dan transisi perubahan. Yang C, DSS 02, Manage Service Request and Incidents, yaitu mengelola permintaan layanan dan insiden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Diki. Baik, terima kasih Mas Zainal. Saya lanjutkan.
Untuk yang saya jelaskan adalah pemilihan subdomain APO 12 atau itu mengolah strategi. Di APO 12 ada subdomainnya. Yang pertama itu understand the enterprise atau memahami perusahaan. Lalu yang kedua, assess current capabilities and gaps, menilai kapabilitas saat ini dan kesenjangannya. Yang ketiga, define target state atau menetapkan kondisi atau kondisi keadaan target. Yang selanjutnya, domain BAI 07, manage change, acceptance, and transitioning. Di sini ada 3 subdomain. Yang pertama, plan transition, yaitu merencanakan transisi. Lalu yang kedua, prepare stakeholder for change, mempersiapkan pemangku kepentingan untuk perubahan. Lalu ada execute transition, yaitu melaksanakan transisi. Yang selanjutnya, domain DSS 02. Di sini ada 3 subdomain. Yang pertama, establish classification scheme, yaitu menetapkan skema klasifikasi. Yang kedua, record, classify, and prioritize, yaitu mencatat, mengklasifikasi, dan memprioritaskan. Yang ketiga, yang terakhir adalah verify, approve, and fulfill request, yaitu memverifikasi, menyetujui, dan memenuhi permintaan. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di sini ada 2, yaitu yang pertama wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan operasional LMS, yaitu guru dan admin IT. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi kontekstual mengenai penerapan, kendala, dan strategi tata kelola TI di SMK Fathahillah Cilengsi. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner didistribusikan menggunakan skala yang disesuaikan dengan kebutuhan domain COVID-5, APO 02, BAI 07, DSS 02. Total responden berjumlah 35 orang yang terdiri dari tenaga didik atau guru 4 orang, admin guru IT ada 2 orang, pelajar siswa ada 29 orang. Yang selanjutnya tahapan level assessment. Yang pertama di sini ada kolom divisi, yang kedua kolom divisi responden dan jumlah. Untuk divisi tenaga didik yang pertama respondennya guru berjumlah 4 orang, lalu divisi admin respondennya guru IT berjumlah 2, divisi pelajar respondennya sebagai siswa berjumlah 29 dan totalnya adalah 35. Selanjutnya untuk pembacaan hasil perhitungan APO 02 akan dilanjutkan oleh Kasonia. Kasonia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk perhitungan dari setiap domain yang kita gunakan, yaitu untuk domain APO 02, berikut adalah hasil kuesioner yang kita peroleh dari SMK Fathahillah Cilengsi. Dan di sini untuk perhitungannya untuk nilai kuesioner APO 2 APO 0201 terdapat 2 pertanyaan. Untuk hasil perhitungannya kita peroleh 260, yaitu dihasilkan dari jumlah responden dengan kita menghitungnya dengan dikalikan dengan hasil skala Likert untuk kuesionernya. Dan untuk indeks kuesioner yang diperoleh dari APO 020.1 karena mempunyai dua pertanyaan, jadi hasil dari responden itu dibagi 2 dengan kita memperoleh hasil 130. Untuk nilai WP aktualnya, kita menggunakan skala 50% dan WP standarnya adalah 17. Untuk WP standarnya itu diperoleh dari domain APO 2 memiliki subdomain 6 subdomain. Jadi yang kita gunakan di APO 2 ini adalah 3 subdomain. Jadi untuk WP standarnya itu kita peroleh 50%. Untuk nilai maturity indexnya
maturity index APO 02.1 itu, yaitu 50% dikali 17 dikali hasil dari indeks kuesionernya, yaitu 130. Jadi diperoleh hasilnya 3,6 3,62 untuk eh, subdomain APO 02.1. Begitu juga dengan APO 02.2, kita memperoleh nilai kuesioner 267, dan untuk indeks kuesionernya dibagi 2 menjadi 133,5, dan untuk nilai WP, untuk maturity indexnya diperoleh 3,93. Berikut untuk nilai kuesioner APO 02.3. Di sini untuk kuesionernya hanya menggunakan satu pertanyaan saja. Jadi untuk perhitungannya sama seperti sebelumnya, diperoleh hasil 134, dan juga indeks maturity-nya dibagi satu karena satu pertanyaan, yaitu hasilnya menjadi 134. Dan juga untuk maturity index-nya itu 50% dibagi 17 dikali 134, kita peroleh 3,94 untuk maturity index APO 203. Selanjutnya, berikut adalah keseluruhan dari pertanyaan untuk domain APO 02. Diperoleh indeks kuesioner, yaitu WP hasil dari maturity index APO 02.1 sampai 03, diperoleh hasilnya yaitu 132,5. Selanjutnya untuk perhitungan BAI 07, sama seperti APO 02, kita memperoleh nilai kuesioner BAI 07.1 itu 291, dan juga untuk maturity indeksnya kita peroleh 4,47. Selanjutnya untuk BAI 02 juga kita memperoleh maturity index 4,14. Oke, berikut. Dan juga untuk BAI poin 3-nya kita memperoleh maturity index 3,99. Selanjutnya untuk domain DSS 02, kita memperoleh maturity index senilai 4,5, dan maturity index untuk poin 1, untuk poin DSS 02.2, kita memperoleh 4,62, dan juga untuk DSS poin 3 kita memperoleh 3,96. Selanjutnya, kita hasil keseluruhannya. Untuk hasil keseluruhan dari setiap domain untuk maturity levelnya, diperoleh untuk hasil maturity index untuk DSS 02 itu, dari jumlah subdomain yang keseluruhan subdomain itu dibagi 3, yaitu dari 4 DSS 01 4,5, DSS 02 4,2, DSS 996 3,96, yaitu untuk total maturity index-nya itu dibagi 3, jadi diperoleh untuk hasil keseluruhan DSS 02 diperoleh eh, maturity level dengan jumlah 4,36. Begitu juga selanjutnya dengan BI 07 dan APO 02. Next. Next lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jenita. Terima kasih Mbak Sonia. Untuk analisis maturity level dengan gapnya, kita memakai 3 domain. Yang pertama ada APO 02 atau manage strategi, yaitu mengelola strategi dengan target levelnya 5. Maturity indexnya 3,90. Gapnya di 1,1. Terus yang kedua ada
by 07, yaitu Manage Change, Acceptance, and Transition, itu yaitu mengelola penerimaan dan transisi perubahan dengan target levelnya 5, maturity indexnya 4,17, dan gapnya 0,83. Terus yang ketiga ada DSS 02, yaitu Manage Service Request and Incident dengan target levelnya 5, maturity indexnya 4,36, dan gapnya di 0,64. Di sebelahnya bisa terlihat yaitu ada visual radar chartnya. Setelahnya, Mas. Untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil audit kapabilitas, proses terhadap penerapan Learning Management System atau LMS ini menggunakan kerangka kerja COVID-5 yang berfokus pada domain APO 02, BAI 07, dan DSS 02. Dan diperoleh gambaran bahwa tata kelola TI untuk LMS di SMK Fathahillah Cilengsi ini memiliki tingkat kapabilitas yang mendekati target level 5. Tingkat kematangan aktual ini atau maturity index-nya dan kesenjangan, yaitu gap, terhadap target level 5 adalah sebagai berikut. APO 02 manage strategi, gapnya 1,1, yaitu level aktualnya 3,90. Yang kedua, BAI 07 manage change, acceptance, and transition, gapnya 0,83, yaitu level aktualnya 4,17. Yang ketiga, DSS 02, yaitu Manage Service Request and Incident, gapnya 0,64 atau level aktualnya di 4,36. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu nilai maturity index ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan LMS ini sudah terdefinisi dan terukur di level 4. Namun, masih terdapat ruang untuk optimalisasi lagi, terutama pada domain APO 02 yang menunjukkan gap terbesarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyelarasan strategi LMS ini dengan tujuan sekolah perlu ditingkatkan. Lalu untuk yang bagian saran akan dibacakan oleh Mas Zainal. Baik, terima kasih untuk Kak Jenita. Terakhir yaitu saran peningkatan tata kelola LMS SMK Fathahillah Cilengsi. Yang pertama, untuk penguatan strategi APO 02, yaitu membuat rencana pengembangan LMS untuk jangka panjang, kemudian lakukan evaluasi kapabilitas dan kesenjangan secara berkala. Kedua, untuk manajemen perubahan atau BAI 07, yaitu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan LMS bagi stakeholder, kemudian pastikan rencana transisi jelas dan tersampaikan ke semua pengguna. Yang ketiga, untuk kualitas layanan atau DSS 02, untuk sarannya yaitu tetapkan skema klasifikasi kendala dan prosedur pelaporan. Kemudian, perkuat proses verifikasi dan pemenuhan permintaan untuk mengurangi kendala berulang. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.